Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sugeng Servis Elektronik. Kali ini saya di tempat Pak Yaya. Pak Yaya Bu ya, Pak Yaya Sariwangi. Ini sayang banget ya, ada kulkas bagus banget nih, duh. Kulkas Hitachi. Inverter mungkin kurang lebih baru setahun Bu. Cuman sayangnya disimpan di dalam tempat yang gini, kasihan nih. Si ibu di gudang kan. Tapi ternyata pas dicek, kenapa Bu rusak apa atau gimana, ternyata nggak dingin ceritanya. Tapi saya lihat kulkasnya sangat bagus. Saya akan coba perbaiki ini kulkasnya, mereknya Hitachi. Tapi hanya beberapa bulan kemudian ternyata nggak dingin lagi gitu. Yang bilang dari tokonya, dari servisnya katanya ada yang rusak bagian ini kompresor ya, terus bagian elektroniknya rusak. Jadi saya cek, saya yakin ini ternyata bagus, nggak masalah, kompresor bagus, terus kelistrikannya oke ya, modul kelistrikannya bilangnya rusak, tapi saya yakin, saya cek bagus, nggak ada masalah. Kita buktikan, kita coba aja. Kita buktikan dulu modulnya masih normal enggak ya. Kita coba dulu, colokin dulu powernya nih, powernya kita masukin dulu, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu beberapa detik, biasanya akan muncul atau bergetar nih kompresornya. Ya, oke, kita cek. Setelah kita colokin sekitar kurang lebih 1 sampai 10 detik ya. Ini ternyata alhamdulillah hasil kompresornya normal, nggak ada masalah. Ini kita buktikan dulu tekanannya dulu. Ini ternyata tekanannya masih oke. Kalau kompresor seperti ini biasanya sih normal, nggak ada masalah. Walaupun ada yang bilang ini kurang bagus, kita perlu dibuktikan aja dulu. Nanti akan saya coba isi freon, kita ganti. Ini kurang rapih, ini lasanya kurang rapih, kita rapihkan, kita ganti baru filternya. Dan untuk pengisinya pun kita ganti yang baru, akan dibesarin ini kawat pilarnya biar lebih aman. Kalau terlalu kecil nanti suka goyang-goyangnya patah. Kita akan cek ke depannya seperti apa. Ini kulkas ya, lumayan jumbo ini. Inverter 2 pintu, kita buka dulu, cek. Nah, ini digital ya, digital. Nah, ini dalamnya masih oke, agak kotor dikit, ini tinggal dibersihin karena disangkanya nggak berharap bisa hidup lagi. Isi aja freonnya langsung, kita siapkan bahan-bahannya ya, bahan untuk pengisiannya. Ini ada pengaturan di sini, ini ada pengaturannya. Ini bisa minus sekian derajat karena kulkasnya kulkas pembeku ya. Oke, kita akan coba aja, kita isi, ikutin terus ya. Oke teman, kita lanjutkan ya sesi pengisian ya. Sebelum diisi kita coba ini, bersihin dulu pipa-pipanya, banyak oli. Ini ternyata banyak oli ya, bersihin dulu. Ini
kipas orang lain, kita pertama tadi saya ganti ini filternya, kita ganti baru, kita las langsung. Ventil pengisnya pun kita ganti, ventil pengisian. Ini selanjutnya kita bersihkan dulu olinya, takut ada mengumpet di dalam kapiler. Harus sampai bersih. Ini banget olinya. Selain dibersihkan, kita juga cek di bagian evaporator ya. Mas, coba tolong nih bersihkan dulu biar agak cepat nih. Karena kita lembur nih, masih disiari wangi sampai jam mungkin sekarang jam 8 ya, 8 mas Chandra, jam 8 gitu lagi ya. Kita cek ini semua udah dikeluarin, rak-raknya dikeluarin, kondisinya ada di gudang ya. Nah, udah kita coba, kita cek semua, kita bongkar tadi rak-raknya, dan langsung kita cek bagian dalamnya. Ada blower ya, blower pendinginnya ada 2, satu kanan, satu sebelah kiri, sebelah kanan. Kita akan cek kira-kira blower muter nggak. Kita coba dulu, mungkin cari tempat. Mas, nggak bantuan ntar mas, nggak bantuan. Tolong switch ini di tekan, switch blowernya. Kalau ditekan dia akan muter nih, blowernya dari luar kanan kiri. Kita coba dulu. Nah, blowernya kita cek. Oke, tidak ada masalah. Evaporatornya di sudut ini juga kita cek. Aman ya, ada banyak oli aja nih, olinya bersihkan tuntas. Saya kira tinggal ya kentolnya hilang aja, terus kentolnya harus hilang ya mas. Lanjut bersihan dulu sampai ini mas, sampai agak bersih. Ayo, ini sampai dikit. Banyak banget ya. Lanjut lagi ya, di sini ada kayak suara bagian pipanya. Ini pipa kondensor ya, pipa kondensor menuju ke evaporator, berbunyi kayak oli. Ini harus sampai hilang suaranya. Oh, kercek. Ini mah sedikit lagi aja. Ini kalau dengerin kenceng das ya mas, kenceng aja mas. Oh masih banyak.
Ini teman-teman olinya nih, udah ngucur banget oli. Ini artinya mongkot kulkasnya awalnya nggak bisa sampai bersih. Oke, kita lanjutkan kembali di sesi akhir ya. Setelah tadi kita udah bersihkan yang olinya nih. Ini olinya banyak banget. Kita keluarkan. Alhamdulillah aman. Kita pasang langsung aja. Kita las. Ini dalam vakumnya harus agak waktunya ya. Minimal vakum 15 menit agar bagus banget untuk pengisiannya lebih lancar. Vakum ini fungsinya untuk membersihkan oli-oli di dalam dalam kapiler. Kapiler ini kan menuju ke pendingin ya, pendingin evaporator. Di atas ada mesin evaporator di dalam sini. Model tipe ini di bawah, tipe inverter yang baru ini di bawah. Jadi kita akan las langsung. Kita coba las langsung ya. Oke. Las aja langsung untuk pengisian. Pipa laut. Setelah ini pipa masuk ya, pipa masuk dari evaporator menuju ke mesin. Pengisapan di sini. Tadi isap ini. Caranya harus benar-benar tertutup ini lah, harus matang. Selanjutnya setelah kita las penutupan akhir nih, kita isi di freonnya. Siapkan dulu ini alat ukurnya. Nah, alat ukurnya kita sambil vakum dulu, kita nyalakan mesinnya sambil alatnya kita pasang supaya tahu kompresornya udah aktif belum ya. Di sini kan nol ya, jelas ya. Ini jelas ya. Nah, ini jelasin dulu ini. Nah, harus nol. Kita pasang dulu yang warna merah. Ini berhubungan dengan langsung ya, ini merah ini. Nah, ini merahnya langsung masuk ke bagian pengisian yang lurus ke alatnya. Alat ini untuk pemuternya ini lurus ke freon. Nah, masuk sini. Kayaknya freonnya udah kurang bagus nih. Kita cek dulu masih ada enggak nih. Masih ada.
kita isikan aja lumayan. Terus kita supaya cepat bisa dimasukin ke air aja, harus sedikit ya. Nah, kompresornya menggunakan R600 ya. R600A, jenisnya jenis inverter, Hitachi inverter. Mas, kita mulai dulu. Ini proses yang namanya proses penyesepan atau vakum, kurang lebih 15 menit. Dimulai dari sekarang, kita colokin dulu mesinnya. Nah, ini kita colokkan dulu. Perhatikan analyzer ini untuk alat pengukurnya. Setelah kita colokkan beberapa menit akan bergetar mesinnya, karena ini menggunakan sistem ini digital. Diagramnya sirkuitnya sirkuit digital sistem IC. Nah, ini mulai bunyi mesinnya. Kita buka aja ini. Tolong deketin kameranya. Nah, ini mulai turun, artinya mulai ada pemvakuman. Kurang lebih kita santai saja sambil merokok, sambil minum kopi. Tunggu 15 menit. Oke, kita lanjutkan teman ya, sambil minum kopi, karena ini proses servisnya malam hari agar tidak ngantuk. Setelah kurang lebih 7 menit ya, ini proses pengisapannya udah mantap. Kita gunakan Tauson untuk mengecek ini air Tauson. Dan ini ada ukuran tersendiri. Nah, sini aja nih ukurannya. Satu ini aja di sini. Dari full kita ukur di sini aja nih. Satu strip ya, atau lebih dikit nggak masalah. Dan untuk pengukurannya kita langsung coba masukin ke jalur pengisian. Nanti Tausonnya di sini diisi Tauson untuk pembersihan. Untuk membersihkan takutnya ada berpek-berpek nih, biasanya kalau berpeknya terlalu besar biasanya bocor. Kalau terus-terusan sampai kurang lebih sekian menit ada yang bocor. Kita buktikan dulu, coba berapa menit. Kita amankan dulu posisinya biar enak. Boleh kita tes baterainya gitu. Cuman tulisan T, setup sama full check count gitu aja, nggak bisa lupa. Ya, alhamdulillah udah mulai berkurang entah. Ini namanya membuang angin palsu, sekalian kita vakum ya, nanti akan berkurang. Minimal masih ada sisa 1 atau 2 tiupan bersekian detik. Sambil kita istirahat, kita cek yang lainnya ya. Ini jalannya udah kita siapkan 2, udah kita siapkan atasnya 2 botol. Ini udah aman sampai beres, kurang lebih 1,5 botol setengah dan cukup. Oke teman dan kawan semua, teman semua, kita istirahat dulu. Oke ya, kembali lagi teman ya. Proses yang namanya penyesepan atau pemvakuman udah selesai. Kita cek dulu di sini. Nah,
alhamdulillah udah dikit lagi, bisa ada sih, nggak harus tidak ada sama sekali. Kita coba, nah, ternyata udah oke. Kita coba cabut aja mesinnya, cabut tuh. Nah, setelah dicabut akan tervakum ya, air tausnya masuk ke dalam tambang seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup masukkan ke sini kamera. Ini kita tutup, siapkan tang ya, potong aja di sini, langsung tap aja, tap. Buntung di sini langsung diulas ya. Alas dulu, teman-teman. Udah selesai dikit nanti. Menggunakan kita coba langsung isi aja sebelum dicolokin ya powernya. Sebelum kita colokin powernya, kita isi dulu sementara mesinnya kurang lebih 10 PSI sebelum dicolokin pengisian awal. Tadi isi dulu sampai 10. Ini mesin keadaan mati. Setelah itu baru kita hidupkan kembali, cek hasilnya seperti apa. Boleh cek yang bocor-bocor. Apabila bocor nih, alatnya akan turun sampai 0 lagi, balik ke 0. Pas kita sokong teruskan aja. Oke, saya cek ke depan. Kita cek ke bagian evaporatornya, takut ada yang bocor ya. Kita cek dulu di sini. Biasanya kalau bocor akan bunyi, biasanya gitu ya. Tapi insya Allah aman, nggak ada masalah. Aman, nggak ada masalah ya. Intinya kita langsung colokin aja strumnya supaya proses pengisiannya bisa cepat, karena waktu sangat udah menunjukkan pukul 9 lebih 30 menit ya. Selanjutnya mesin kita hidupkan karena kelihatannya udah aman dan nggak ada yang bocor. Kita hidupkan saja. Sambil kita amati ya, alhamdulillah mesinnya udah mulai hidup, kompresornya udah mulai hidup ya. Ya, perhatikan di alat analyzer nih, analyzer ini menunjukkan turun ya, turun artinya alatnya bekerja dengan baik, kompresornya bekerja dengan baik ya. Setelah beberapa saat kita akan tambahin freonnya untuk pengisian awal, kurang lebih sampai di 10 PSI. Nah, di angka 10 atau di bawah dikit ya, biasanya tergantung voltas pengisiannya. Kalau normal di bawah 10 juga udah bagus. Nanti kita gunakan alat pengukur suhu ya. Alhamdulillah udah mulai naik ya, udah mendekati angka 0 posisinya. Coba
Kita cek di bagian kondensor dan di samping bodi kanan. Kalau di belakang, kalau dari depan bodinya sebelah kiri mulai panas, menunjukkan alatnya udah mulai beroperasi, kompresornya udah mulai beroperasi. Kita cek di dalamnya ini. Kita cek dalamnya, mudah-mudahan evapnya udah mulai menunjukkan baik. Alhamdulillah, ternyata udah mulai ada pendinginan di evapnya. Nah, ini pipanya udah mulai dingin, udah masuk es. Ini pipanya ini sangat sempit banget untuk meraih bagian pendinginnya. Nah, udah mulai oke. Ini ada mulai berbunga es di bagian evaporatornya. Ini bagian bawah ya, ini bagian pendinginnya di posisi bagian bawah teman. Karena jenis inverter yang Hitachi ini posisinya pendinginnya di bawah. Lalu prosesnya untuk menaikkan suhu udara dinginnya melalui dua blower atau dua kipas ya. Ini ada dua kipas, satu di kiri dan satu di bawah kanan. Apabila ini kita tekan, otomatis pintunya kita tutup, alat ini akan bergerak memutar. Posisi masih berantakan, belum saya beresin karena kita akan mengecek suhu yang sesungguhnya di sini harus stabil. Udah mulai menunjukkan setengah suhunya, lalu kita rapikan. Nah, ini ya, udah mulai normal ya. Saya tambah dulu ya. Ya, alhamdulillah teman, analyzer alatnya udah menunjukkan di angka 0. Artinya sudah mulai normal pengisian freonnya. Mesin stabil. Kita tambahin lagi ya, coba. Di atas 0 paling 5. Coba 5 nanti. Ya cukup. Coba cek ke depan mas, boleh mas. Kita cek lagi di bagian evaporator, sangat sempit. Alhamdulillah normal. Akan kita tutup aja ini supaya blowernya main. Mas coba ini, tolong dicoba ini mas, blowernya mas. Kita akan buktikan dulu nih, kira-kira blower ini udah normal belum. Kita akan coba tekan switchnya, tekan tolong tuh switchnya ya, tekan. Ini mulai udaranya mulai dingin. Kita bereskan aja, tutup semuanya mas, sambil kita lap-lap yang kotorannya ini. Ini sambil lap-lap. Sesi akhir pembersihan. Yuk kita bersihkan aja. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat Sugeng channel servis elektronik, alhamdulillah ini sesinya udah akhir ya, karena udah menunjukkan pukul 10.30 malam ya, 10.30 nih ya, 10.30 malam nih, tepatnya di malam Jumat
malam Jumat ya di daerah Sariwangi di Pak Yaya. Alhamdulillah udah selesai. Kita cek dulu ya kenapa selesai, karena tekanannya udah menunjukkan di analyzernya di 10, kurang lebih 10 PSI. Kenapa ini 10? Karena R600 biasanya cukup pengisian di bawah 10 ya, yang udah normal kembali dan cukup. Di sini sampai keluar keringet-keringet ya. Artinya sebetulnya udah melebihi ya, tapi nggak ada masalah, sedikit aja keringetingnya sedikit. Terus alat ini kita tadi menggunakan alat ya, alat ukur ini untuk penyelesaian dinginnya normal di angka 7,4 derajat ya, plus ya, nanti sampai minus. Untuk mencapai minus mungkin sampai besok atau malam hari baru bisa ya, karena alat mesinnya terus berputar sampai normal. Kita cek dulu ya, cek dulu. Ini udah dingin. Oke mas udah dingin belum? Coba cek. Nah kira-kira deh, coba mas. Wah udah dingin belum? Oke ya, normal ya mas ya. Alhamdulillah di Pak Yaya udah selesai nih, kulkasnya udah mantep, udah dingin. Kita tutup kembali, udah beres. Kayaknya Pak Yaya juga udah riang gembira ini, karena kulkasnya waktu itu mau dibikin tempat baju ya Pak ya, mau bikin tempat baju Pak ya. Waktu itu mau dibawa ke Subang ya. Iya. Karena sudah tidak berfungsi. Sudah tidak berfungsi, akhirnya ketemu dengan saya. Kenapa tidak kita coba? Alhamdulillah ternyata berhasil dan bisa normal lagi. Ya mungkin cukup sekian Pak, karena ini waktunya udah menunjukkan pukul setengah 11 ya, 10.30. Artinya kita pun harus istirahat pulang. Karena hujan. Karena hujan nih Pak ya nih, alhamdulillah karena hujan. Pak ya ini dosen UPI Pak, ngajar di UPI Pak, ngajar di UPI. Nah, ngajar di UPI. Nanti informasikan ke teman-teman UPI Pak. Siap. Ya. Makanya nomornya ada kan di saya. Nomornya ada, jangan lupa support channel Sugeng Servis Elektronik. Ya Pak ya. Besok tonton videonya. Ya, tonton videonya besok. Besok akan saya siarkan di YouTube jam 10 pagi. Insya Allah. Kalau nggak capek Bu ya, ini masih lembur sampai sekarang ini belum istirahat. Oke ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video elektronik berikutnya. Oke.